Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda memantau market ya, yang ijo-ijo kayak gini walaupun sempat turun ya teman-teman ya. Ini tertingginya di 21.500 ya untuk Bitcoin hari ini tadi, dan turun lagi nih 21.200-an ya. Mudah-mudahan sih bisa naik lagi gitu teman-teman, harapan dari kita ya, karena di sini ada berita positif ya perihal market cryptocurrency ini teman-teman. Cukup positif, cukup mantap jiwa kalau menurut saya ya teman-teman, dimana kabar-kabar positif ini juga akan membantu ya untuk pergerakan market crypto ini semakin naik gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa mendongkrak lah ya, bisa membantu untuk mendongkrak bullish market crypto seperti itu teman-teman, dimana kalau kita lihat di sini ya, Citibank ya, mitra perusahaan kripto Swiss untuk kembangkan layanan penyimpanan Bitcoin. Nah, jadi di sini ya untuk Citibank ini ya, ini akan memberikan layanan penyimpanan aset kripto seperti itu teman-teman ya. Jadi Citibank ini dia adalah bergerak di bidang perbankan ya teman-teman. Jadi kalau bank sudah mulai terjun di cryptocurrency, berarti memang di sini sudah bisa dikatakan mantap jiwa gitu teman-teman, di mana ya perbankan ini menyediakan jasa penyimpanan untuk aset mata uang kripto gitu teman-teman. Citibank ini bukan bukan bank eceng-eceng gitu teman-teman, melainkan ini sudah wow amazing, sudah besar, sudah sangat amat amazing gitu teman-teman. Kalau kita lihat di sini, Citibank, lembaga perbankan global utama, mengungkapkan pada hari Rabu bahwa mereka telah menyewa perusahaan penyimpanan kripto yang bermarkas di Swiss, Metaco, untuk membangun platform penyimpanan aset digital. Wow, mantap. Jadi kayaknya ini nanti gini teman-teman. Kemarin kan si Powell itu kan mengadakan pertemuan berbicara perihal inflasi dan sebagainya ya, perihal mengatasi kenaikan minyak dan bahan pangan dan sebagainya ya, pengangguran PHK di Amerika semakin banyak kan. Nah, si Powell ini ya, si jempol Powell ini, dia melirik bahwasanya kalau dia disuruh mengawasi kripto ya, dia tidak mampu, kemungkinan nanti akan dijadikan seperti ke obligasi kayak gitu teman-teman. Jadi intinya semakin kesini ini semakin mantap jiwa untuk cryptocurrency saat ini seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat memang di sini kabar yang cukup positif ya, di mana perbankan sudah mulai merambah ke dunia cryptocurrency. Nah, di sini nanti ini juga berdampak cukup signifikan ya untuk para army XRP seperti itu teman-teman, di mana XRP ini nanti ketika ini sudah terrealisasi ya teman-teman dari Citibank ini, kemungkinan besar akan ada pembalikan atau dongkrakan pump untuk si XRP itu sendiri teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini kolaborasi ini akan fokus pada sekuritas tokenized yang merupakan representasi dari saham dan obligasi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, nanti ke depannya kripto ini akan seperti diawasi ya, jadi kayak seperti saham dan obligasi kayak gitu teman-teman. Jadi semakin terdesentralisasi lagi kayak gitu teman-teman ya untuk masa depan cryptocurrency. Tapi untuk saat ini memang keadaan market cryptocurrency ini masih banyak food yang beredaran di luaran sana, sehingga memang keadaan pasar beruang atau pasar crypto winter ini masih diprediksikan akan semakin dingin lagi, seperti itu, akan semakin anjlok lagi. Tapi ya kita doakan saja sih yang mentok di kepala 20.000 aja teman-teman untuk bottomnya saat ini gitu. Dan mungkin bisa juga bottomnya di 17.600an waktu kemarin sudah tentu bottom, dan sekarang sudah naik lagi gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa melambung naik lebih tinggi lagi. Dan di sini pun ada beberapa analis yang memperkirakan bahwasanya dalam seminggu ke depan Bitcoin ini akan menyentuh kepala 30.000 US dollar teman-teman ya. Itu juga kabar cukup enak lah ya, angin segar gitu, angin segar buat kita. Mudah-mudahan sih analis tersebut bisa benar-benar terjadi gitu. Dan kita kembali ke Citibank lagi, bahwasanya di sini ya
Citibank ini ya sudah mengelola aset sebesar 27 triliun US dollar. Wow, 27 triliun US dollar itu bukan abal-abal, bukan uang kecil gitu teman-teman ya. 27 US dollar ya dalam bentuk triliun US dollar ya. Telah memanfaatkan keahlian Metaco untuk membangun platform penyimpanan aset digital alih-alih membangun sendiri. Seperti itu teman-teman, mantap jiwa ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya si Citibank ini ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat, kita ke poin-poinnya aja teman-teman. Di mana Citibank mana ya? Nah, ini ya. Di sini teman-teman, Citibank ini memiliki sekitar 200 juta rekening nasabah dan menjalankan bisnis di lebih dari 160 negara dan wilayah. Nah, kemungkinan besar positifnya ya, kabar positifnya, jika benar-benar ini terrealisasi ya teman-teman, Citibank ini intinya menyediakan jasa penyimpanan kripto, saya yakin nanti di 160 negara ini juga akan mengadopsi hal yang sama, karena dia di bawah naungan si Citibank gitu teman-teman, di mana induknya itu menyediakan jasa penyimpanan kripto, otomatis apa, cabang-cabangnya kemungkinan juga akan mengikuti gitu, dimana di sini berdiri di 160 negara atau wilayah gitu teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan semakin besar nanti adopsi Citibank ini terhadap market cryptocurrency, dan dampaknya juga akan semakin amazing kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih terrealisasi dan bisa membantu lah ya pergerakan daripada market cryptocurrency agar semakin cemerlang gitu. Tapi untuk saat ini ya, perlu saya ingatkan sekali lagi, untuk saat ini teman-teman memang keadaan berita-berita buruk dan berita-berita positif antara market kripto ini sedang bertarung gitu ya. Jadi banyak sekali food yang beredar, banyak sekali berita positif yang masuk juga, termasuk ini berita positif ya teman-teman untuk si market saat ini gitu. Dan mudah-mudahan informasi ini dapat membantu. Salam cuan.